Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada. Pada hari ini kita masuk di bab nakirah ma'rifah. Jadi tentang fi'il sudah selesai ya. Tidak disinggung lagi karena sudah ala penasab dan penjazm. Semua mulai hari ini sampai setelahnya itu tentang isim. Tentang isim mulai dari nakiro dan ma'rifah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari rahimallahu taala. Faslun al-ismu dorban nakiratun wa hiya ma sya'a fi jinsin mawjudin karajulin aw muqaddarin kasyamsin. Masya Allah. Terus. Wa ma'rifatun wa hiya sittatun ad-dhamiru wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaib. Wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa naqumu aw jawazan fi nahwi zaidun yaqumu aw barizun wa huwa imma muttasilun kata'i qumtu wa kafi akramaka wa ha'i gulamihi aw munfasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya wala fasla ma'a imkanil wasli illa fi nahwil ha'i min salnihi bimarjuhiyatin wa dhanantukahu wa kuntuhu birujahanin. Baik. Masya Allah. Beliau langsung selesaikan pembahasan domir. Pembahasan domir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aslun, faslun, al-ismu dorban. Isim terbagi dua. Nakiratun, ada isim nakirah. Ini asal. Bahwa masya'afi jinsin, dia adalah apa yang mencakup pada jenis. Jadi kalau antum ucapkan dia, maka dia mencakup semuanya. Dia adalah apa yang mencakup pada jenis. Iya. Yang menarik adalah setelahnya. Maujud, apakah jenisnya memang ada? Di alam luar sini ada jenisnya. Karojul, seperti rojul. Ada nggak jenisnya? Ada banyak. Antum saja di sini bilang rojul. Semua ini rojul, banyak. Setelahnya, au muqaddar, atau ditakdirkan ada. Kalau ada, tetap antum namakan itu. Ini anehnya, tak? Atau yang ditakdirkan ada. Seperti apa? Syams. Sekarang, syams ada berapa? Hah? Ada berapa syams? Satu tuh matahari. Tapi kalau ditakdirkan ada, ya kita bilang apa? Syams juga. Berarti syams nakirah atau ma'rifah? Syamsun nakirah atau ma'rifah? Nakirah, padahal cuma satu. Tapi kenapa kita bilang nakirah? Kan kalau sudah satu tertentu kan? Tapi kenapa kita bilang nakirah? Karena kalau ditakdirkan ada lagi matahari kedua, ketiga, tetap kita namakan apa? Syamsun. Anda paham gak ucapan penulis? Ini hayalan. Sebenarnya tidak perlu ditambahkan karena ya. Cuman kan belum bilang kalau ditakdirkan ada. Seperti dulu kan waktu Adam, cuman Adam yang ada. Cuman Adam saja yang ada. Kita bilang Adam apa? Rojul toh. Kita bilang Adam apa rojul. Nakiro atau ma'rifah itu rojul? Padahal hanya Adam waktu itu. Hah? Nakiro. Kenapa kita bilang nakiro? Padahal cuman hanya Adam. Kita bilang apa? Kalau ditakdirkan ada. Paham kan? Setelah itu lahirlah anaknya Adam. Ya sudah, semua anaknya Adam yang laki-laki namanya apa? Rojul. Sama matahari. Kalau ditakdirkan ada matahari lain, kita tetap namakan apa? Syamsun. Kita tidak boleh namakan yang lain. Iya. Satu Syamsun, satu Samsan. Tetap Syamsun. Paham kan? Kalau ditakdirkan ada. Bagus juga. Alhamdulillah. Itulah nakirah. Wa ma'rifah. Dan ma'rifah. Kalau ma'rifah belum tidak kasih pengertian. Karena lawan dari nakirah adalah apa? Ma'rifah. Wahya sitta. Belum langsung sebutkan jenis.
Karena kalau kita tahu ma'rifah, maka nakiro selain itu. Dia ada 6, belum sebutkan dulu 1 baru syarah. Pertama ad-dhamir. Ma'rifah yang pertama ad-dhamir. Tentunya ini bukan hal yang asing ya bagi kita, karena dhamir sudah berapa kali kita ulang dari buku dasar. Ya. Pertama dhamir, huwa madalla ala mutakallim. Dhamir itu apa yang menunjukkan atas orang yang berbicara? Au mukhatab yang diajak bicara, au ghaib yang dibicarakan. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Wahwa dan dia itu dhamir, imam mustatir, kadang dia mustatir, tersembunyi. Kal muqaddar wujuban, seperti yang disembunyikan secara wajib. Finah pada contoh akumu, nakumu. Ya kan? Ini kan akumu, dhamir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Ana. Nakumu, dhamir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Nahnu. Ya kan? Nahnu. Au jawazan. Atau sembunyinya boleh. Boleh sembunyi dan boleh digantikan juga oleh dohir. Finah pada contoh. Zaidun yakumu. Zaid dia berdiri. Kan bisa katakan yakumu Zaidun. Jadi kapan bisa digantikan oleh isim dohir, maka namanya mustatir jawazan. Kalau tidak bisa digantikan oleh isim dohir, maka namanya mustatir apa? Wujuban. Itu ciri-cirinya. Kalau antum bertanya, apa bedanya mustatir wujuban sama mustatir jawazan? Mustatir wujuban tidak bisa digantikan oleh isim dohir. Contoh, akumu. Boleh nggak antum bilang akumu Zaidun? Zaidun menggantikan anak, boleh? Tidak boleh, berarti wujuban. Sekarang, yakumu, boleh nggak antum bilang yakumu Zaidun? Boleh? Boleh, berarti itu mustatir apa? Jawazan. Jadi kalau bisa digantikan oleh dohir, mustatir jawazan. Kalau tidak bisa digantikan oleh dohir, maka mustatir wujuban. Itu ciri-cirinya jawazan dan wujuban. Dan kalau kita melihat tempat, gampang sebenarnya. Mustatir wujuban itu adalah ana, nahnu. Pada fi'il mudhari. Sama anta. 3. Nah, ana, nahnu, anta. Itu mustatir wujuban. Pada fi'il mudhari. Iya. Kalau mustatir jawazan, huwa, hiya, dimadi mudhari. Dimadi dan mudhari. Dipahamkan? Jadi huwa hiya pasti mustatir jawazan. Mau di madi ataupun apa? Di mudhari. Kalau mustatir wujuban tidak ada di madi. Cuma ada di mudhari. Demikian pula amar. Kalau fil amar mustatir wujuban saja. Karena anta. Karena anta. Dipahami kan? Jadi intinya mustatir wujuban itu sebenarnya domir ana, nahnu, anta. Karena ana, nahnu, anta ada di mudhari dan amar. Dipahami ini? Kalau mustatir jawazan, huwa sama hiya. Ada di fi'il madi dan fi'il mudhari. Itu saja. Tidak ada yang lain. Iya. Belum kurang saja tadi 1 contoh ya. Akumu, nakumu, sisa 1. Takumu. Cuman kalau antum bertanya, kenapa belum tidak contohkan? Karena ihtimal. Mungkin saja takumu dia, perempuan, kan takumu juga. Bisa juga kamu. Kalau dia perempuan berarti jawazan. Kalau kamu berarti wujuban. Jelas kan? Kalau fil amar kum. Fil amar apa? Kum. Itu mustatir wujuban. Tidak ada jawazan karena tidak ada domir huwa sama hiya di fil amar. Tidak ada domir huwa sama hiya di fil amar. Itu yang mustatir. Au barizan. Domir itu bisa juga bariz. Kalau mustatir tidak ada lafadznya. Kalau bariz ada lafadznya dalam kalimat. Itu domir bariz. Yang ada lafadznya namanya bariz. Yang tidak ada lafadznya namanya mustatir. Bisa juga domir itu bariz. Wahwa dia imam muttasil. Kadang bariz itu muttasil. Kata kumtu. Seperti taknya kumtu. Itu kan baris muttasil. Iya. Wakaf akromaka dan kafnya akromaka. Wahak gulamihi dan haknya gulamihi. Belum contohkan 3 ya. Kaf tak kumtu, kaf akromaka, hak gulamihi. Itu ada maksudnya. Maksudnya domin muttasil itu bisa marfu seperti itu. Bisa mansub seperti kaf.
bisa majrur seperti hi. Paham maksudnya? Paham ya? Karena domir muttasil bisa fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarrin. Beda kalau domir munfasil, domir terpisah, ya kan? Bisa cuma dua, rofa sama nasab. Makanya kata beliau au munfasil. Atau bisa juga domirnya munfasil. Seperti ana, wa anta, wa huwa, wa iyaya. Beliau contohkan 4 domir ya. Ana, anta, huwa, domir munfasil marfu. Iyaya, domir munfasil mansub. Paham kan? Iya, domir munfasil mansub. Jelas ini pembahasan yang beliau sebutkan. Selesai. Setelah itu beliau kasih kita kaidah wala fasla ma'imkanil wasl. Tidak boleh dipisah bersamaan dengan mungkin disambung. Jadi kapan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Kapan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Illa kecuali dalam 2 bentuk. Finah pada contoh salniha min salnihi, kecuali ha pada kata salnihi. Ini salnihi bisa disambung haknya, tapi boleh juga untuk pisah. Salni iyahu, boleh. Bimarjuhiyah, dengan marju di sini kita sambung secara marju, kita pisah secara marju, tidak roji. Kita pisah tidak roji. Iya, jadi kan gini, boleh pisah boleh sambung, tapi kalau kita pisah itu tidak roji. Lebih roji apa? Lebih roji disambung daripada dipisah. Wadonantukahu, hunya itu wadonantukahu, ada 3 domir. Wadonantukahu, ya, itu boleh antum pisah padahal boleh disambung. Antum boleh bilang donantuka iyahu, boleh. Wakuntahu, boleh antum pisah. Wakunta iyahu, boleh. Tapi birujihan, lebih roji dipisah daripada disambung. Kalau tadi lebih roji, kalau tadi marju, tidak roji. Tidak roji dipisah. Kalau ini lebih roji dipisah daripada disambung. Iya, jadi bimarju dengan tidak roji dipisah. Dengan rujahan lebih roji dipisah daripada disambung. Ini perbedaannya. Nanti akan diuraikan di bawah. Syarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syarhun yanqasimul ismu bihasabit tankiri wat ta'rifi ila qismaini. Nakiratin wa hiyal aslu wa lihadza qaddamtuha wa ma'rifatin wa hiyal far'u wa lihadza akhartuha. Baik. Syarah, isim terbagi sesuai dengan nakiro ma'rifahnya kepada 2. Ada nakiro, dialah asal. Jadi asal isim itu nakiro sebenarnya. Oleh karena itu saya dahulukan. Dan ma'rifah, inilah cabangnya. Nah, inilah cabangnya. Oleh karena itu saya akhirkan. Terus. Fa amman nakiratu fahiya ibaratun amma sya'a fi jinsi mawjudin aw muqaddarin. Fal awwalu karajulin fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan natiqan dzikron. Dzakaron. Masya Allah. Sekarang antum akan tahu rojul itu siapa. Terus. Fakullama wujida min hadzal jinsi wahidun fahadzal ismu shadiqun alaihi. Wathani kasyamsin fa innaha mawdu'atun lima kana kawkaban nahariyan yansakhu dhuhuruhu wujudal laili. Fahaqquha an tasduqa ala muta'addidin kama anna rajulan kadhalik. Wa innama takhallafa dhalika min jihati adami wujudi afradin lahu fil khariji. Walau wujidat lakana hadzal lafdhu salihan laha fa innahu lam yudha' ala an yakuna khassan ka Zaidin wa Amrin wa innama udi'a wat'a asma'il ajnasi. Baik. Kata beliau rahimahullah, fa amman nakiratu, adapun nakirah, pengertiannya fahiya ibaratun amma sya'a, dia adalah ibarat dari apa yang mencakup. Fi jinsin, pada jenis maujud yang ada, au muqaddar, atau ditakdirkan ada. Pada jenis yang ada atau yang ditakdirkan ada.
Fal awal yang pertama, yaitu yang ada. Jenis yang ada. Karojulin seperti rojul. Fa'innahu maka sesungguhnya rojul itu maudu'un diletakkan lima kana terhadap apa yang ada hayawanan natikon dakaron. Hewan yang bisa berbicara dan laki-laki. Jadi rojul itu definisinya hewan yang bisa berbicara laki-laki. Karena semua yang ada di dunia ini namanya hewan. Cuman ada yang bisa berbicara, ada yang tidak bisa berbicara. Contoh, yang tidak bisa berbicara itulah yang binatang. Yang bisa berbicara itulah siapa? Kita ini semua. Jadi kita ini hewan yang bisa berbicara. Paham Ustaz Aldi? Jadi antum hewan. Paham ini kan? Jadi hewan itu ternyata cuman penggunaan bahasa Indonesia, hewan itu selain manusia. Paham kan? Tapi kalau bahasa Arab, hewan itu semua yang melata di bumi ini, semua yang melata di atas bumi ini namanya apa? Hewan. Yang bisa bicara itulah manusia, yang tidak berbicara itulah apa? Dabah. Hewan ternak dan yang lainnya. Dipahami ini kan? Iya. Ini yang dikatakan natikon dakaron laki-laki. Hewan yang bisa berbicara laki-laki itu namanya rojul. Itu namanya rojul. Kata beliau fakullama wujida, setiap kali didapati, dijumpai min hadal jinsi dari jenis ini wahidun salah satunya saja fahadal ismu maka nama ini yaitu rojul sodikun alaih cocok untuknya. Jadi nanti sekarang Aldi namanya rojul. Anaknya Aldi, kalau laki-laki namanya apa? Rojul. Begitu maksudnya. Setiap ada bisa kita katakan rojul. Paham baik? Bahkan yang kedua. Apa yang kedua maksudnya yang mana ini? Jins muqaddar. Yang ditakdirkan ada tadi. Kasyamsin. Seperti syams. Fa'innaha maudu'atun limakana kaukaban naharian. Sesungguhnya dia itu diletakkan terhadap apa yang kaukaban naharian. Bintang yang ada di siang hari. Jadi semua yang ada di langit itu namanya bintang. Cuman ada bintang malam, ada bintang siang. Bintang ada di siang hari apa namanya? Syamsun. Paham Aldi? Bintang siang. Yansaku duhuruhu, nampaknya dia akan yansaku menghapus. Duhurnya dia, nampaknya dia, terbitnya dia. Yansaku akan menghapus, menghilangkan wujud dan lail adanya malam. Jadi kalau sudah terbit itu bintang yang itu, maka pasti malam hilang. Paham tak? Artinya kalau ada matahari, pasti hilang malam. Kalau ada malam, pasti tidak ada matahari. Jelas kan? Fahakuha, maka haknya syamsun itu. Antas doko ala muta'addid. Bisa untuk sesuatu yang berbilang. Bisa untuk sesuatu yang berbilang. Kama anna rojulan kadhalika. Sebagaimana laki-laki juga seperti itu. Ya kan? Rojul bisa untuk yang berbilang. Sama, syamsun juga seharusnya bisa. Cuman apa bedanya syamsun dengan rojul? Wa innama taqallafa dalika. Sesungguhnya dia berbeda dengan hal itu min jihati dari sisi adami wujudi afrodin lahu fil khari. Tidak adanya. Adam artinya tidak ada. Adam pakai ainnya. Adam artinya tidak ada. Tidak adanya afrod jenis lain untuknya fil khari di dunia yang luarnya. Artinya bedanya rojul sama syams dari sisi ada duanya atau tidak. Kalau rojul ada duanya. Kalau syams tidak ada duanya. Itu saya bedanya. Tapi sama-sama nakiro. Sama-sama nakiro. Tapi lau wujidat. Seandainya ada. Kita berandai-andai. Seandainya ada. Allah ciptakan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah ciptakan matahari kedua, ketiga misalnya. Lakana hadal lafad. Maka lafad ini solehan laha. Cocok untuknya. Jadi kalau ada lagi matahari, kita bilang syamsun. Sebagaimana semua bintang di langit kan banyak. Kalau bintang malam kan banyak. Bintang malam banyak. Semua bintang itu di langit yang malam kita bilang apa? Najmun. Hada najmun, hada najmun, hada najmun. Paham kan? Kalau seandainya bintang siang juga ada banyak seperti bintang malam, kita akan bilang juga apa? Syamsun. Dipaham kan? Kalau seandainya ada, kita bilang syamsun. Iya.
Kenapa? Fa innahu lam yudha'. Sesungguhnya dia tidak diletakkan ala ayyakuna khoson, di atas sesuatu yang khusus. Enggak. Ka Zaid, seperti Zaid. Beda kalau Zaid. Dan beda juga kalau ada orang yang sudah bernama Syamsun. Nah, ada orang namanya Syamsun. Nah sudah. Jadi khusus atau umum? Khusus lah. Nah, itu Syamsun kedua. Tapi Syamsun khusus. Paham nggak? Itu la Syamsu. Kalau orang buta untuk la, tambahkan la. La Syamsu. Ya. Paham Muntir? Alhamdulillah. Beda seperti Zaid, Amr. Ini beda ini. Wa inna mawudi'a wa asma'il ajnas. Tidak lain dia kembali ke matahari ya. Kembali ke matahari. Beda dengan Zaid dan Amr titik. Wa inna ma tidak lain dia yaitu matahari, Syamsun. Wudi'a diletakkan. Wad'a peletakan. Diletakkan di peletakan. Asma'al ajnas, isim jins. Jadi Syamsun itu diletakkan di peletakan isim jins. Selesai. Terus berikutnya. Wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittatu aqsam. Adapun ma'rifah, maka dia terbagi menjadi 6 bagian. Al-qismul awwalu ad-dhamir. Wa huwa a'rafus sittatu walihada A'rafus sittati. wa huwa a'rafus sittati. Walihada bada'tu bihi wa ataftu baqiyatal ma'arifi alaihi bithumma. Wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka ana aw mukhatabin ka anta aw ghaibin ka huwa. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin li'annahu la yakhlu imma an yakuna lahu suratun fil lafzi aw la. Fal awwalu al barizu kata'i qumtu wa tsani al mustatiru kal muqaddari fi nahwi qaulika Baik. Kata beliau, jenis pertama dari ma'rifah ad-dhamir. Wa huwa a'rafus sittati. Dia yang paling ma'rifah dari 6 itu. Walihada bada'tu bih. Oleh karena itu saya memulai dengannya. Wa atobtu baqiyatal ma'arif alaihi. Saya atopkan sisa ma'rifah atasnya. Bithumma dengan kata thumma. Untuk menunjukkan urutannya. Ini dulu, kemudian ini, kemudian ini. Maksudnya urutannya. Tertib. Wahwa dan dia yaitu dhamir. Ibarat amma dari apa yang dalla menunjukkan ala mutakalim atas orang berbicara. Ka ana seperti ana. Au mukhatab atau yang diajak bicara. Ka anta seperti anta. Au ghaib atau yang dibicarakan. Ka huwa seperti huwa. Wa yang qasimu ila mustatir wa baris. Dan terbagi ke mustatir dan baris. Kenapa bisa? Li'annahu karena sesungguhnya la yakhlu ndak akan pernah lepas domir itu. Imma ayyakuna lahu suratun fil lafzi. Kadang dia memiliki bentuk dalam lafaz. Surah bentuk. Kadang dia memiliki bentuk yaitu wujud dalam lafaz. Kadang dia memiliki bentuk atau wujud dalam lafaz. Ya. Aula atau tidak punya bentuk dalam lafaz. Paham ini? Jadi kadang dia memiliki surah bentuk dalam lafaz. Aula kadang tidak. Kadang tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Fal awal yang pertama. Itu yang memiliki bentuk dalam lafaz. Al-barizu. Itu namanya baris. Kalau ada bentuknya dalam lafaz, namanya baris. Kata kumtu. Seperti taknya kumtu. Ada bentuknya dalam lafaz. Maka namanya baris. Bahasanya yang kedua. Yaitu yang tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Al-mustatir. Itu namanya apa? Mustatir. Kal muqaddar pinah kaulika. Seperti yang disembunyikan dalam contoh ucapan kamu. Kum. Ada lafaznya? Tidak ada bentuknya. Maka namanya apa? Mustatir. Terus thumma likullin minal barizi wal mustatiri inqisamun bi'tibarin. Fa ammal mustatiru fayanqasimu bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi ila qismaini. Wajibil istitari wa jaizihi. Baik. Kemudian untuk setiap dari baris dan mustatir inqisam terbagi bi'tibar dilihat dari beberapa pandangan. Adapun mustatir, maka dia terbagi. Bi'tibar dilihat dari wujubul istitar. Wajibnya sembunyi. Wajawazihi dan bolehnya ila kismain. Kepada 2. Wajibil istitar, ada yang wajib sembunyi. Wajaizihi, ada yang boleh sembunyi.
Wa na'ni bijawabil istitari Bi mala wanakni. wa na'ni bijawabil wa na'ni biwajibil istitari ma la yumkinu qiyamudz zahiri maqamahu wa dzalika qad dhamiril marfu'i bil fi'lil mudhari'il mabdu'i bil hamzati ka aqumu aw bin nuni kanaqumu aw bit ta'i kataqumu. Ala tara annaka la taqulu aqumu zaidun wa la taqulu naqumu amrun. Masya Allah. Kata beliau, dan kami maksudkan dengan wajib sembunyi. Kami maksudkan dengan wajib sembunyi. Malah apa yang tidak yumkin, tidak mungkin. Qiyamud dhahir maqamah. Apa yang tidak mungkin isim dhahir menduduki maqamah kedudukannya. Apa yang tidak mungkin isim dhahir menduduki kedudukannya. Paham ya? Qiyamud dhahir maqamah. Isim dhahir menduduki kedudukannya. Wadzalika kad dhamiril marfu. Demikian itu seperti dhamir marfu. Bil fi'lil mudhari, dengan fi'il mudhari al mabdu'i bil hamzah. Yang diawali oleh hamzah, au bin nun, atau dengan nun, hamzah ka akumu, au dengan nun kanakumu seperti nakumu, au bit ta, atau dengan ta katakumu. Ini di sebagian cetakan. Di sebagian cetakan seperti takumu. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka la taqul, bahasanya kamu tidak berkata akumu zaidun. Ya kan? Tidak bisa kita katakan begitu. Artinya antum gantikan akumu itu isim dohir. Anna di dalamnya antum gantikan dengan isim dohir. Wala taqul, tidak boleh pula antum katakan nakumu amrun. Tidak bisa. Antum hanya bilang nakumu. Tidak boleh datangkan siapa? Amr. Tidak boleh. Terus. Ini namanya wajib. Wa na'ni bil mustatiri jawazan ma yumkinu qiyamudz zahiri maqamahu. Wa dzalika kad dhamiril marfu'i bi fi'lil ghaibi nahu Zaidun yaqumu. Ala tara annahu yajuzu laka an taqula Zaidun yaqumu gulamu. Yang kami inginkan dengan mustatir secara boleh. Itu lawan dari yang wajib tadi. Ma yumkin, apa yang mungkin. Dohir menduduki makomah kedudukannya. Apa yang isim dohir menduduki kedudukannya. Contohnya apa? Wadhalika kadzomirin marfu'i bi fi'lil ghaib. Demikian itu seperti domir marfu dengan fi'il ghaib. Tahu fi'il ghaib maksudnya huwa hiya. Ghaib itu kan hanya huwa dan hiya. Iya. Contoh, nah zaidun yakumu. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annahu yajuz, bahasanya boleh. Bahasanya boleh laka bagi kamu antakul untuk berkata zaidun yakumu gulamuhu. Karena tadi kan zaidun yakumu. Boleh digantikan oleh dohir. Zaidun yakumu gulamuhu. Paham kan? Atau antum bilang yakumu zaidun. Tidak perlu datangkan gulamuhu. Langsung antum bilang apa? Yakumu zaidun. Artinya zaid yang di awal boleh diletakkan di akhir. Cuman beda i'rab. Kalau di awal jadi mubtada, kalau antum letakkan di akhir berarti dia fa'il. Itu saja. Itu saja. Kalau antum katakan seperti ini, zaidun yakumu gulamuhu, berarti zaidun mubtada, yakumu fi'il mudhari, gulamuhu fa'il dari yakumu gulamuhu adalah jumlah fi mahalli raf'in, khobarnya siapa? Zaid. Gitu pembahasannya. Terus Wa ammal barizu fa innahu yanqasimu bihasabi ittisali wal infisali ila qismain. Muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi kata'i qumtu, wal munfasilu huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi ka'ana wa anta wa huwa. ini pendek sekali, Masya Allah. Adapun bariz, tadi kan mustatir ya. Jadi mustatir bisa wujuban, bisa jawazan. Sudah dirinci. Sekarang adapun bariz. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia yang qasimu terbagi bihasabil ittisal wal infisal. Sesuai dengan bersambung dan berpisahnya. Ila qismain, menjadi terbagi kepada dua bagian. Muttasil, ada yang muttasil bersambung, wa munfasil dan terpisah. Tapi di sini ada pengertian bagus sekali. Bersambung dan terpisah itu apa? Fal muttasil, maka yang bersambung maksudnya adalah huwallazi la yastakillu binafsi. Dialah yang tidak bersendiri dengan dirinya. Namanya bersambung berarti tidak bersendiri. La yastakillu, tidak bersendiri dengan dirinya. Artinya bersambung dengan yang lain.
tidak bersendiri. Katai kumtu, boleh nggak antum bilang kumtu? Antum pisah. Paham tak? Atau antum bilang kum anak. Enggak bisa. Antum langsung bilang apa? Kumtu. Sementara mufasil, kalau yang terpisah, huwaladzi yastakillu binafsi. Dialah yang bisa bersendiri dengan dirinya. Anda? Jadi domir ada dua ya. Ada yang bisa bersendiri, ada yang tidak bisa bersendiri. Yang bisa bersendiri namanya apa? Munfasil. Yang tidak bisa bersendiri namanya apa? Muttasil. Dipahami ini kan? Terus? Wa yanqasimul muttasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rabi ila thalathati aqsamin. Marfu'ul mahalli wa mansubuhu wa makhfuduhu. Famarfu'uhu kata'i kumtu fa innahu fa'ilun wa mansubuhu kakafi akramaka fa innahu maf'ulun wa makhfuduhu kaha'i gulamihi fa innahu mudhafun ilaih. Masya Allah. Dan terbagi muttasil sesuai dengan mawaqi'ihi, kedudukannya. Yang qasimul muttasil dan muttasil terbagi bihasabi sesuai dengan mawaqi'ihi, kedudukannya fil i'rab, dalam i'rab. Sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Ya, ila thalathati aqsam, kepada 3 pembagian. Marfu'ul mahal, ada yang marfu kedudukannya. Wa mansubuhu, ada yang mansub kedudukannya. Wa makhfuduhu, ada yang majrur kedudukannya. Pamarfu'uhu, maka marfu'nya kata kumtu, seperti tak kumtu. Fa innahu fa'il, karena sungguhnya dia sebagai fa'il. Wa mansubuhu, dan mansubnya kakafi akromaka, seperti kafnya siapa? Akromaka. Fa innahu maf'ul, karena sesungguhnya dia adalah maf'ul. Wa mahfuduhu, dan majrurnya kaha, pada seperti ha gulamihi, haknya gulamihi. Fa innahu mudhafun ilai, karena sesungguhnya dia mudhafun ilai. Terus Wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rabi ila marfu'il mawdu'i wa mansubihi. Fal marfu'u ithnata asyrata kalimatan. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Wa mansubuhu ithnata asyrata kalimatan aidan. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Fahadhil ithnata asyrata kalimatan la taqau illa fi mahallin nasbi. Kama anna tilkal uwala la taqau illa fi mahallir raf'i. Taqulu ana mu'minun fa ana mubtada'un wal mubtada'u hukmuhu raf'u. Wa iyyaka akramtu fa iyyaka maf'ulun muqaddamun wal maf'ulu hukmuhu nasb. Wala yajuzu an yu'kasa dhalik. Fala taqulu iyaya mu'minun wa anta akramtu wa ala dhalika fakisil baqi. Walaysa fid dhamairil munfasilati ma huwa mahfudul mawdi'i bi khilafil muttasilati. baik, sampai situ. Nah, setelahnya bercerita yang bisa kapan wajib disambung. Kata beliau, itu kita ambil nanti insyaallah hari Senin. Kata beliau, wa yanqasimul munfasil, dan munfasil terbagi bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab, ila marfu'il maudhi, kepada marfu kedudukannya, mansubihi mansub, wal marfu, dan marfu itnata asyarata kalimatan. Beliau kasih semua ya. Domir munfasil marfu ada 12 kata. Siapa itu? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. 12. Ini marfu. Wa mansubu, sementara mansubnya itnata asyarata kalimatan aidha, 12 kata juga. Jadi sama-sama ya, cuman beda domirnya. Apa itu? Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. 12. Fahadhil itnata asyarata kalimatan. 12 kata ini tadi yang disebutkan terakhir. La taqa'u, tidak akan pernah terletak illa kecuali fi mahalli nasbi. Kecuali dalam kedudukan nasab. Jadi dimanapun antum dapatkan iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakum. Iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kalau antum dapat kata-kata ini, maka pasti fi mahalli nasbin. Kama, sebagaimana anna tilkal uwala, sebagaimana itu yang pertama. Yang mana itu?
12 yang pertama tadi. Mana itu? Ana nahnu itu maksudnya. Itu yang pertama itu. La taqa'u tidak akan pernah terletak. Illa fi mahalli rob'i. Kecuali dalam kedudukan apa? Rofa. Jadi kalau antum dapat ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum. Pasti marfu. Nah, ini faedah ini koedah ini. Ini lebih bilang koedah dalam baca kitab. Jadinya. Jadi kalau antum dapat ana, nahnu. Pasti marfu. Kalau antum dapat iya, ya, dan saudara-saudaranya, pasti mansub. Pasti apa? Mansub. Takul kamu katakan, ana mu'minun. Pasti ana siapa? Marfu pasti. Fa ana mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Iyaka akramtu. Iyaka pasti apa? Maf'ul muqaddam. Dimanapun letaknya, bilang maf'ul. Jangan sampai di depan antum bilang mubtada. Enggak. Sudah ketukar domirnya. Iyaka maf'ul muqaddam. Dan maf'ul hukumnya nasab. Walai juzu ayuk kasdalik. Tidak boleh dibalik. Paham sih? Tidak boleh ganti. Walaupun sama artinya. Apa artinya anak mukmin? Saya beriman. Kalau saya bilang iya ya mukmin. Apa artinya itu? Iya ya mukmin. Saya beriman juga. Kan iya ya saya. Ana saya. Tapi tidak boleh domir marfu. Antum ganti dengan domir mansub. Tidak boleh walaupun sama artinya. Fala takul, tidak boleh antum bilang iya ya mukmin. Kalau terjemahan sama, saya mukmin. Saya mukmin karena anak saya artinya iya ya saya juga artinya. Cuman bedanya tidak boleh antum gunakan domir mansub ke tempat yang marfu. Tidak boleh. Wa anta akramtu sama toh? Sama ini iyyaka akramtu. Apa artinya iyyaka akramtu? Saya memuliakan kamu. Kalau anta akramtu, saya memuliakan kamu. Sama juga artinya. Saya memuliakan kamu. Sama artinya. Tapi tidak boleh diganti-ganti mansub dengan marfu. Jadi tidak boleh anta akramtu. Kamu saya muliakan. Kamu saya muliakan. Tidak boleh. Kalau antum mau bilang begitu, iyyaka akramtu atau akramtuka. Iya? Jelas. Wa ala dzalika fakisil baki. Di atas hal itu kiaskan sisanya. Dengan tu dan ana dan iyyaka tadi, kiaskan yang lainnya. Terus kata beliau walaisa fid dhamairil munfasilah. Tidak ada pada domir munfasil ma huwa mahfudul maudi, apa yang majrur kedudukannya. Tidak ada ya. Jadi khusus domir munfasil, domir terpisah, tidak ada majrur. Bikilafil muttasilah, berbeda dengan domir muttasil. Domir muttasil tadi ada nggak majrur? Ada. Nah, jadi kalau muttasil marfu, mansub, majrur. Kalau munfasil marfu sama mansub, tidak ada majrur. Selesai untuk pembahasan domir. Selesai. Setelah itu adalah masalah susunannya dalam kalimat. Susunannya dalam kalimat. Ini kita ambil nanti insya Allah. Karena ada ketentuannya itu panjang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya. Namanya jeans. Ada orang yang bernama Hasan, terus tambahkan Hasan, dan di Hasan di situ dia tambahan. Tetap, alnya tambahan. Udah? Kalau antum bilang alnya al pema'rifah, berarti Hasan nakiro, berarti bukan nama orang. Hasan artinya sifat baik. Udah? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.